Halo guys, beberapa waktu ini banyak banget yang ngasih challenge di Instagramnya TSN Bike. Jadi banyak yang DM ke gua, Bang kira-kira bisa nggak sih dapat bahan sepeda aluminium di harga di bawah 3 jutaan? Nah setelah banyaknya DM itu, akhirnya gua coba riset ke pasar, gue coba cari-cari di beberapa marketplace dan juga toko-toko sepeda di area Solo dan Jogja untuk cari kira-kira ada nggak sih bahan sepeda aluminium di harga 3 jutaan tapi dengan kualitas yang bagus. Gue udah nemu sepedanya, apa kira-kira? Ini dia sepedanya. Oke, jadi seperti lo tahu, bahan sepeda aluminium itu sekarang udah jarang banget yang di harga 3 jutaan ke bawah. Karena lo tahu sendiri lah, eksotik yang kemarin kita review aja 2026 MT itu harganya udah sampai 3 jutaan. Yang hidrolik udah sampai 3,5 jutaan. Jadi harganya tuh udah cukup mahal. Bahkan yang bahan high-tin steel kayak Volt X itu harganya sekarang udah di atas 3 juta. Nah, gimana dengan bahan aluminium? Kira-kira ada nggak? Gua nemu nih akhirnya sepeda berbahan dasar aluminium di harga 3 jutaan ke bawah. Sepedanya mereknya adalah Look. Ini dari Look Bike. Gua rasa sih ini dari China ya, karena nggak ada stiker SNI nya. Jadi sepedanya menurut gua di antara sepeda-sepeda lain berbahan aluminium tentunya di bawah 3 jutaan kan cukup jarang. Ini sepeda cukup worth it banget. Nah, apa aja yang bikin worth it? Kita mulai reviewnya seperti biasa, kita mulai dari depannya dulu. Nah guys, sepeda ini ukurannya 20 in. Jadi dari mulai ban sampai frame-nya, ini juga frame-nya ukuran 20 in, jadi cukup tinggi. Yang bikin gue tertarik membeli sepeda ini adalah dari sisi frame-nya menurut gue. Karena lu bisa lihat nih, jahitannya tuh ya rapih banget. Jadi ini mirip banget sama punyanya Pacific, jadi cukup rapih. Terus penguncinya itu juga pengunci yang rigid, jadi bukan pengunci yang satu bagian doang, tapi ini udah double lock. Jadi mirip seperti punyanya Avanchester. Jadi bagus banget pengunci frame-nya. Nah, untuk bagian fork-nya, lu bisa lihat fork-nya ini masih bahan high-tin steel. Jadi masih bahan rigid steel, tapi bentuknya itu udah melengkung ke bagian depan. Jadi ini mirip seperti punyanya Dahot. Menurut gua banyak banget stiker ya, lu bisa lihat nih Look di rims juga Look, terus di sini juga ada tulisan Look-nya. Jadi cukup banyak lah stikernya. Untuk bagian rims, lu bisa lihat ini bahannya juga udah aluminium. Jadi at least ini ringan sekali. Untuk bagian jari-jarinya ini ada bagian-bagian melengkungnya gitu. Jadi beda sama jari-jari lain yang lurus. Nah, di bagian ban, ini bannya dari China, mereknya Chaoyang. Bagian sini dual tone sudah, warnanya putih dan hitam. Cengkramannya juga menurut gue ini cukup oke lah ya. Cuman agak sedikit keras dibanding Kenda atau Swallow. Jadi ini keras banget ya. Jadi lu mesti agak sedikit ngurangin anginnya untuk dapat keempukan yang pas menurut gue. Nah, di bagian hubnya, ini hubnya masih tipe yang zaman dulu. Tapi nggak usah khawatir, justru hub-hub yang kayak gini biasanya cukup lancar. Walaupun nggak bisa dibandingin sama yang bearing. Ini mereknya dari Wellro, dari China juga. Untuk bagian rem, ini menarik juga menurut gua. Untuk bagian rem, dia bagian depannya itu pakai V-brake. Tapi di bagian belakangnya, dia udah pakai disc brake. Nah, untuk rem bagian depan, ini lo bisa lihat, dia udah pakai dari Radius. Jadi ini merek yang cukup oke menurut gua dan pengeremannya juga cukup bagus. Kita naik ke bagian atas, lo bisa lihat handle postnya. Nah, sepeda ini handle post dan juga seat post itu udah pakai bahan aluminium. Jadi ini cukup ringan menurut gua untuk bahan handle postnya. Ini kalau dibuka, ini juga enteng. Jadi dia pakai pair pengunci di bagian sini, lalu mengunci ke sini. Dan menurut gua ini cukup rigid dibanding merek-merek lain yang masih bahan besi. Jadi ini udah oke banget. Nah, handle postnya ini menurut gua cukup tinggi. Ini adalah posisi terendahnya dia, jadi udah nggak bisa diturunin lagi. Di bagian klem-klemannya sudah bahan aluminium dan agak sedikit tajam, jadi mirip-mirip punyanya Splendid ya, tajam di bagian sininya atau eksotik. Pengerjaannya juga bagus menurut gua ya, warna aluminiumnya. Nah, untuk rem ini no brand, jadi dia nggak ada mereknya. Dan feelingnya menurut gue beda depan sama belakang, karena yang belakang kan udah pakai disc brake, yang depan masih V-brake. Tapi secara overall ini dikendarainya sama di remnya juga udah cukup bagus. Untuk bagian shifter, lu bisa lihat, ini dia masih pakai reversive atau yang diputer modelnya. Ini 6 speed
Di bagian sini ini pakai Sys Index. Untuk bagian RD-nya dia pakai Shimano Tourney yang tipenya TZ. Itu yang dipakai sama si Police Texas. Walaupun masih 6 speed, menurut gue ini cukup oke, perpindahannya juga cukup lancar. Udah dikasih bel dan dikasih juga mata kucing. Belnya agak suaranya kurang ini ya. Nah, ini udah kencang. For information, sepeda ini modelnya awalnya nggak begini. Jadi modelnya tuh ada boncengan di belakangnya, terus ini ada spakbornya belum gue copot. Jadi nanti kalau mau dipakai, gue sih lebih saranin ini semua copot. Tapi begini juga ternyata oke juga, jadi agak sedikit klasik. Nah, kita bahas di bagian frame-nya. Lu bisa lihat nih penguncinya. Ini penguncinya mirip seperti punyanya Avanchester. Jadi dia sistemnya double gitu. Ada di bagian sini, lalu mengunci ke bagian sini. Ini bahannya walaupun kelihatannya warnanya seperti plastik, tapi ini bahannya udah aluminium juga. Jadi kekuatannya lu nggak perlu ragukan ya. Enak banget di bawahnya dan rigid menurut gue ya. Walaupun agak sedikit kaku ya, aluminium itu ya. Aluminium ini apalagi nih cukup kaku, jadi kalau dibawa jalan rusak dengan ban ini agak sedikit getar, walaupun nggak terlalu parah banget. Nah, untuk bagian seat clamp, lu bisa lihat ini menurut gua cukup bagus ya, nggak terlalu tajam. Nah, anehnya seat clampnya ini menurut gua beda sama seat clamp yang ada di handle post, karena di seat clampnya ini menurut gua lebih bagus bahannya. Jadi dia aluminiumnya tuh aluminium yang halus gitu. Jadi bagus dan enak banget dipencetnya. Beda sama kleman yang ada di handle post. Kalau handle post kan agak sedikit kasar dan tajam-tajam, kalau ini enggak. Nah, untuk saddle dia pakai dari mereknya sendiri yaitu Look. Menurut gua feelingnya ini agak sedikit keras dan modelnya juga enggak banget. Jadi kalau misalnya lu beli, gua rasa sih lu harus mesti ganti saddlenya ke yang lebih empuk sama modelnya lebih sporty, lebih bagus. Kita turun ke bagian bawah, lu bisa lihat cranknya. Ini modelnya model lama banget menurut gua. Walaupun sistem pelipatan pedalnya ini udah yang bisa dilipat. Jadi seperti sepeda lipat pada umumnya ini bisa dilipat. Cuman memang cranknya ini crank yang jadul banget menurut gue, jadi ada di sepeda-sepeda yang murah. Tapi perputarannya ya cukup oke lah kalau dibanding sama yang bearing atau yang Holotech pasti jauh banget. Tapi ini udah cukup oke untuk sepeda yang di bawah 3 jutaan. Nah, yang uniknya lagi di bagian bawah ini ada besi gitu, penyangga kalau misalnya pada saat dilipat. Jadi kalau pas dilipat lu nggak perlu turunin ini sampai bawah, karena besinya juga kayaknya menurut gua nggak nyampe bawah banget, jadi cuma segini. Jadi sama dia dikasih besi nih di bagian sini. Nah, ini untuk menyangga, jadi begitu dilipat dia udah ada sandarannya. Menurut gua cukup penting ya, karena ini stabil banget. Kalau misalnya dilipat dia udah langsung duduk gitu aja, nggak goyang-goyang. Nah, kita lanjut ke bagian belakang atau bagian RD-nya. Lu bisa lihat nih RD-nya. Ini dari Shimano Tourney, tipenya TZ. Sebetulnya ini bisa 6-7 speed untuk ininya, tapi dia bawa sprocket hanya 6 speed aja. Tapi menurut gue udah cukup untuk sepeda di harga 3 jutaan ke bawah dan hanya dipakai ke kota-kota. Ini udah cukup bagus menurut gue. Perpindahannya juga cukup lumayan lancar. Cuman dia kekurangannya kalau lo tarik memang agak sedikit pindah-pindah. Jadi memang standarnya Tourney kan kadang-kadang gitu ya, kalau dipindahin ke atas dia agak sedikit lari-lari. Jadi lo mesti sering setting-setting RD-nya. Kita lanjut ke bagian disc brake-nya. Jadi di bagian belakang tadi gue udah bilang, yang depan dia pakai V-brake dari Radius. Nah, bagian belakang dia pakai disc brake. Ini dari Windip mereknya. Nah, menurut gue untuk secara pengereman di bagian disc brake ini udah mirip-mirip sama yang depan. Jadi at least yang depan itu menurut gue cukup oke pengeremannya, karena harusnya sih yang disc brake kan ngeremnya lebih bagus dibanding V-brake. Tapi kalau gue rasa sih ini sama aja ya. Jadi memang feelingnya untuk ngerem depan belakang menurut gue sama aja. Oke, gue akan tunjukin cara melipat sepeda ini ke kalian. Menurut gue pelipatannya cukup mudah dan gak perlu ribet ya, karena cukup enteng. Pertama, seperti biasa, turunin seat post. Nah, ini gak perlu terlalu jauh, sedikit aja cukup karena ada sandarannya. Turunin handle post. Ini juga enteng dituruninnya. Buka lipatan frame dan lipat. Dan udah ada sandaran, plak, dan ini nggak goyang. Dan dia lipatannya ke bagian dalam, jadi stangnya itu udah ke bagian dalam, jadi nggak terlalu ribet. Nah, ini walaupun nggak ada klip magnet, ini bisa didorong. Kamu bisa lihat, walaupun nggak ada klip magnet, ini bisa didorong. Jadi cukup oke menurut gue. Nah, untuk beratnya ini kira-kira 13-14 kilo beratnya. Jadi cukup enteng memang untuk bahan aluminium dibanding bahan heated steel ya.
Jadi udah cukup enak untuk dibawa-bawa dan bisa didorong juga. Nah, gue akan tunjukin gimana posisi berkendara sepeda ini. Lalu bisa lihat nih ya, memang ini beda feelingnya sama punyanya Exotic yang kemarin. Kalau Exotic kemarin kan agak sedikit dekat, jadi memang seperti ibu-ibu banget lah kalau bawa, seperti orang tua. Nah, kalau ini agak sedikit jauh, jadi posisinya itu udah mirip sama sepeda-sepeda yang ada sekarang, sepeda lipat sekarang. Dan ini lu bisa lihat nih ya, gue tunjukin ya, ini rigid banget, nggak goyang. Kekurangannya ada di beberapa tempat, kayak contoh sadelnya lu mesti ganti, ini karena cukup keras, bannya juga lu mesti setting lagi. Nah, frame-nya juga cukup terlalu rigid menurut gua, tapi kalau misalnya dibawa di jalan aspal ini oke banget, dibawa ke kiri ke kanan juga nggak terlalu banyak goyang. Nah, ditambah lagi kekurangannya adalah sepeda ini tuh menurut gua secara desain terlalu banyak stiker. Lu bisa lihat tuh, di depan ada look, di rims ada look, di sini look juga, ditambahin lagi di bagian sini. Terus ada best folding bike, di sini juga ada. Jadi banyak banget. Tapi bukan hal yang besar karena lu bisa tutupin sama stiker, atau kalau misalnya lu mau upgrade, lu bisa repaint, lu ganti stiker merek lain. Nah, ditambah lagi ini penguncinya udah bagus, frame-nya udah bagus. Kalau lu mau upgrade ganti shifter dan RD itu juga masih masuk. So, bisa nggak sih kira-kira dapat sepeda di harga 3 jutaan ke bawah? Nah, sekarang kan harga sepeda lagi mahal banget. Tapi, jangan salah, walaupun lagi mahal dan barang dari pabrikan Indonesia itu agak sulit, tapi banyak barang-barang yang dari merek-merek lain yang mulai masuk ke Indonesia dengan harga yang cukup murah. Salah satunya adalah si Look ini. Dan menurut gue cukup oke dan bisa dapat harga sepeda aluminium di harga 3 jutaan ke bawah. Sekian video review gue kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa follow kita di Instagram di @tsnbike. Sampai jumpa di video review berikutnya. Bye-bye.